Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kesempatan demi kesempatan masih Allah berikan kepada kita semua. Kesempatan untuk menikmati hari yang baru, kesempatan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kesempatan yang terus Allah berikan. Semoga kita bisa mensyukurinya dengan sebenar-benar rasa syukur, sehingga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehingga kita akan memetik kebaikan dari kesempatan ini. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita sampai pada kitab atau pokok pembahasan tentang hal-hal yang sunnah. Di antara yang terakhir kita membahas kalimat-kalimat yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur. Sebelum kita lanjutkan, coba siapa yang hafal doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik sampai akhir? Siapa? Betul. Amri la malja'a wa la manja minka ila ilaik amantu bikal ladzi anzalta wa nabiyikal ladzi arsalta. Naam, masyaallah, ahsanta. Fadhal Mas. Masyaallah. Wa'iyyakum. Baik, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Hadis yang ketiga. Di antara kalimat yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur adalah riwayat yang sahih atau di sini katakan hasan li ghairihi, yaitu dari Farwah ibn Naufal dari bapaknya radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Naufal, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan dari atau kepada Naufal, ini bapaknya Farwah, Iqra qul ya ayyuhal kafirun, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, tentunya sampai akhir
ayat atau akhir surat, "Tsumma nam ala khatimatiha." Kemudian tidurlah setelah menghatamkannya. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun sampai khatam. Panjang atau pendek? Pendek tentunya. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Fa innaha bara'atun minasyirki. Maka sesungguhnya surat tersebut ketika kita membacanya sebagai bentuk berlepas diri dari kesyirikan. Kalau orang ingin dibebaskan, dijauhkan dari kesyirikan, yang mana sebagian mungkin semalam duduk di kajian di Ponorogo mendengarkan bahwa syirik adalah sumber dari malapetaka. Itu di dunianya. Dan di akhirat sumber dari puncak dari malapetaka. Menyebabkan kekekalan di mana? Di neraka. Maka sudah seharusnya ketika ada fadilah yang utama seperti ini, yaitu orang akan dimerdekakan, orang akan dijauhkan dari kesyirikan. Kapan? Kalau dia menutup harinya sebelum tidur dengan apa? Membaca Al-Kafirun. Berapa kali? Ketika tidak disebutkan berapa kalinya, berarti pada asalnya hanya sekali. Kemudian yang keempat, hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khaslatani atau hullatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslimun illa dakhalal jannah." Ada dua sifat atau dua perhiasan, tidaklah seorang hamba muslim menjaganya atau menjaga keduanya kecuali balasannya apa? Surga. Atau sering kita menyinggung masalah ini, di mana Rasulullah SAW menggunakan kata kerja lampau. Di sini menggunakan apa? Dakhala. Seakan sudah masuk surga. Huma yasirun. Rasulullah mengabarkan dua sifat ini, dua perhiasan ini sebenarnya ringan. Ya. Wa man ya'mal bihima qalilun. Sayangnya yang mengamalkan keduanya itu sedikit. Ibu-ibu kalau di bawah penuh bisa di atas nih. Ini ya Mas Dodi. Jadi dua perkara ini dikatakan tadi apa? Mudah. Tapi realitanya Rasulullah SAW sendiri mengabarkan sedikit yang mengamalkan. Waalaikumsalam. Apa itu yang ringan? Beliau katakan yusabbihu fi duburi kulli salatin asra wa yahmadu asra wa yukabbiru asra. Fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisani. Nah, ini menjadi alternatif ketika kita punya waktu terbatas setelah sholat. Bacalah tasbih subhanallah 10 kali, baca tahmid alhamdulillah 10 kali, membaca Allahu Akbar 10 kali. Yang biasanya berapa? 33. Tapi kadang kita ada kesibukan, kita di tengah safar dan sebagainya. Untuk membaca sekian banyak waktunya terbatas. Maka ini alternatifnya. Baca masing-masing berapa? 10. Kalau dihitung di lisan itu berapa totalnya? 150
Kok bisa 150? 10 tambah 10 tambah 10. Berapa? Kok 150? Kali 5. Ya, Masya Allah. Kali 5 waktu sholat. Ya. Wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Dan itu dihitungnya 1500 dalam timbangan kebaikan. Pakai rumus apa? Satu kebaikan dibalas minimal 10 kali lipat. Jadi bacanya tadi setiap kali setelah salat 30 kali 5 kali 150 kali 10 1500. Itu satu sifat. Sifat yang lain atau perhiasan yang lain, yang ini berkaitan dengan tidur. Kalau tadi berkaitan dengan apa? Salat. Wa yukabbiru arba'an wa thalathin idza akhadha majja'ahu. Dan bertakbir 34 kali jika hendak mengambil tempat tidurnya, jika hendak tidur. Wa yahmadu thalathan wa thalathin. Dan membaca alhamdulillah 33 kali. Wa yusabbihu thalathan wa thalathin. Dan membaca subhanallah 33. Ini sudah kita bahas di hadis yang kedua kemarin. Cuma di sini bahwa dua perkara ini perkara hanya
Hada akhiru thalathi marratin tas'um annaka la ta'ud thumma ta'ud. Dan ini yang terakhir. Kamu ngomongnya enggak mau kembali, nyatanya balik lagi. Qala da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Bebaskan aku. Aku akan ajari kamu kalimat-kalimat yang semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat-kalimat ini. Subhanallah, ini setan saja paham akidah. Setan akidah. Gimana manusia bisa kalah dengan setan, gitu ya? Bahwa kalimat-kalimat ini hanya sebab. Yang memberikan manfaat tetap siapa? Allah. Jadi kita berdoa, kita berusaha itu hanya sebab. Yang mendatangkan kebaikan, yang menolak keburukan tetap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kalah dengan jin, gitu ya. Nah, kita katakan qultu man ma hunna. Abu Hurairah pun tertarik. Gitu ya. Ini menunjukkan lagi-lagi semangatnya dalam apa? Kebaikan. Ketika ditawari, gitu ya, mau dibarter dengan apa? Ilmu. Ya wis, apa ilmunya? Tanya dulu. Qala idza awaita ila firasika faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi. Hatta tahtimal ayat, sampai engkau menghatamkan ayat tersebut. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Orang yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya dikatakan apa? Engkau akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Dan tidak akan mendekati kamu setan sampai pagi hari. Tidak mendekati setan berarti apa? Insya Allah tidak akan mimpi buruk. Nah, salah satu bentuk pendekatan setan ketika kita tidur apa? Dalam mimpi buruk. Fa khallaitu sabilahu fa asbahtu. Akhirnya dibebaskan karena sudah dibarter dengan ilmu. Dan dia belum apa? Mencuri. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala asiruka al-barih. Sama, pagi harinya ditanya oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Faqultu ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabilahu. Maka Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah, dia menganggap bahwa dia bisa mengajarkan kepadaku kalimat yang dengan kalimat tadi Allah memberikan manfaat kepadaku. Akhirnya saya pun membebaskannya. Apa kata Rasulullah? Mahiyah. Apa itu kalimatnya? Qultu qala li idza awaita ila firashika. Tadi kita ringkas gitu ya. Perkataan jin tadi sampai apa? Wa kanu ahrasa shay'in 'alal khair. Ada tambahan keterangan dari para perawi hadis ini bahwa mereka para sahabat orang yang paling bersemangat terhadap kebaikan. Sehingga dilihatkan dari sebagian ulama, dan kalimat ini juga dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Apa itu kalimatnya? Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kadang orang berbuat bid'ah, berbuat sesuatu dalam agama ini, dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, anggapannya ini apa? Kebaikan. Maka jawaban yang sederhana yang bisa kita katakan apa? Seandainya itu kebaikan, mestinya siapa? Para sahabat sudah mendahului kita. Kita jangan kepedean. Kita jangan terlalu pede bahwa kita lebih bersemangat dalam kebaikan dari para
sahabat. Mereka jauh dan jauh lebih bersemangat kepada kebaikan dibanding kita. Itu yang harus kita yakini, dan itu salah satu poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Mendengar pengakuan Abi Hurairah ini, apa kata Nabi SAW? Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhubun. Sedangkan dia telah berkata jujur kepadamu. Dalam kesempatan apa? Mengajarkan ayat kursi tadi. Wa huwa kadhubun, meskipun dia asal muasalnya sifatnya apa? Kadhub. Kadhub itu temannya kadzdzab. Yang belajar bahasa Arab ada 3 sighah mubalaghah. Apa itu? Fa'al, fa'ul, dan fa'il. Fa'al itu kadzdzab, gitu ya. Fa'ul contohnya apa? Kadzdzab di sini, syakur itu juga bentuk sighah mubalaghah. Kemudian fa'il, seperti orang dikatakan karim, rahim, yang banyak kemuliaannya, yang banyak kasih sayangnya. Maka jin itu hukumnya asalnya adalah pendusta. Maka di antara pendapat para ulama, ketika seorang meruqyah orang yang kena jin tidak perlu diajak ngomong. Itu ya, cukup dibacakan apa? Ayat-ayat ruqyah. Kalau dia mau keluar, alhamdulillah. Gak mau keluar, biar terbakar. Sudah selesai. Gak usah ditanya namamu siapa, tinggal di mana, umurmu berapa. Nah, kalau dia mengatakan saya Prabu Siliwangi, saya tinggal di gunung ini, umur saya sekian ratus tahun, bisa dibuktikan kan? Minta KTP-nya. Tidak bisa dibuktikan. Jadi kadang kita mendengar seperti itu, kemungkinan besar apa? Dusta. Wong dia itu hukum asalnya apa? Pendusta. Nanti yang malah apa? Grogi. Prabu Siliwangi. Ini malah bahaya ya. Maka para ulama mengatakan perlu ruqyah itu diajak bicara. Ruqyah saja. Kalau dia mau keluar, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau keluar, ya biar terbakar dengan bacaan ruqyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ta'lamu tukhatibu mundu 3 layalin. Ya Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang kau ajak bicara sejak 3 hari yang lalu, wahai Abu Hurairah? Qultu la. Ternyata Abu Hurairah belum tahu selama ini siapa si pencuri tadi. Qala dzaka syaitan. Itu setan. Yang mengabarkan siapa? Rasulullah SAW. Iya. Penutup poin yang penting dalam hadis ini. Hadis ini seringkali dijadikan dalil oleh sebagian orang sebuah prinsip yang salah tempat. Apa itu? Ambil baiknya, buang buruknya. Jadi sebagian orang menggunakan prinsip ini sebenarnya ada benarnya, tapi seringkali salah penggunaannya. Ambil baiknya, buang buruknya. Apa dalilnya? Lihat dalilnya ini. Setan pun atau kemudian prinsip yang lain apa? Ambillah kebenaran dari siapa saja. Maka kita ingin jelaskan, prinsip ini bisa diterima kapan? Kalau kita yakin akan kebenaran. Kalau memang sesuatu itu sudah yakin itu benar, silahkan ambil dari siapa saja. Tapi problemnya itu ketika kita masih belajar, kita belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kita sudah mengatakan ambil kebenaran dari siapa saja. Nah, ini yang repot. Ketika kemudian kita belajar kepada siapa saja,
ternyata nanti kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya semua dianggap benar. Kalau kemudian mengatakan dari hadis ini, loh, nyatanya Abu Hurairah saja menerima apa? Dari setan. Ingat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menerima dari setan, tapi menerima dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW mengatakan shadaqaka, dia telah berkata jujur. Baru setelah mendapatkan pembenaran dari Rasulullah SAW, beliau baru berani menceritakan, mengajarkan ini kepada orang lain. Jadi tidak sebelum ketemu Rasulullah cerita kesana kemari gitu ya. Aku mau bengi ono sing ngajari ayat kursi. Cerita ke sahabat ini, sahabat ini. Enggak. Cerita dulu kepada Rasulullah SAW. Setelah dibenarkan oleh beliau, baru diajarkan kepada yang lain. Maka silahkan kita mengatakan terima kebenaran dari siapapun, silahkan ambil kebenaran dari siapapun, asalkan kita punya saringan kebenaran. Tapi kalau kita belum punya saringan kebenaran, bagaimana? Carilah yang benar-benar dulu. Itu yang lebih selamat. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.